Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya kita semua sudah rindu untuk kembali bersama-sama bersekutu dan beribadah di gereja. Kabar gembira buat kita sekalian bahwa kita akan kembali beribadah bersama di gedung gereja bulan September. Tepatnya tanggal 6 September, minggu yang pertama, kita bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu, apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama-tama tentu, mari kita pastikan bahwa kondisi kita sehat. Yang kedua, selalu kita menggunakan masker. Dan sebelum kita masuk dalam gedung ibadah nanti cuci tangan. Ya, semuanya kita bisa mempersiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya. Dan khususnya juga menyiapkan hati kita untuk bisa beribadah dengan baik kepada Tuhan. Selain ibadah dilaksanakan di gedung gereja, kita juga melakukan perekaman atau streaming online. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa datang ke gereja, masih bisa mengikuti dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing ibadah di GKI Semarang. Lebih lanjut, bagaimana dengan Bapak Ibu yang ingin beribadah di gedung gereja? Kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara yang berusia 12 sampai 60 tahun bisa bersama-sama beribadah di gedung gereja. Di bawah 12 dan di atas 60 tahun, kami mengharapkan Bapak Ibu Saudara bisa beribadah di rumah masing-masing. Selain itu, Bapak Ibu Saudara diwajibkan senantiasa memakai masker dalam beribadah dan selama kita berinteraksi dengan saudara-saudara yang lainnya. Dan kita sudah mengatur tempat duduk. Kami mengharapkan Bapak Ibu bisa duduk di tempat yang sudah ditentukan. Dan jangan lupa perhatikan suhu badan. Suhu badan yang bisa beribadah bersama-sama adalah di bawah 37 derajat Celcius. Selanjutnya ibadah kita akan kita atur dan kita selesaikan selama 1 jam dari awal sampai pada akhirnya. Ibadah kita akan kita adakan hanya 1 kali saja setiap minggu, jam 9 sampai jam 10. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang ingin mengikutinya, silahkan mendaftar dulu di TU dengan nomor telepon di bawah ini. Sesuai dengan kapasitas kita, kuota yang kita batasi adalah 100 orang. Mari sama-sama kita dukung dengan sukacita rencana ini. Dan kita terus beriman, percaya bahwa Tuhan akan ikut campur dan memberkati supaya semua rencana kita, semua ibadah kita, dan juga semua pelayanan kita baik adanya. Dengan berkat buat kita semua, orang-orang yang hadir maupun juga yang beribadah di tempat masing-masing. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali lagi bersama-sama beribadah walaupun di tempat kita masing-masing, di tempat tinggal kita masing-masing, kita tetap bisa memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk memuji, menyembah Dia, untuk
beribadah kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk pertolongan-Mu kepada kami. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari kita datang kepada-Nya. Kita katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Katakan, bagi Dia segala pujian, kekal selamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Katakan dengan penuh hatimu, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya bagi Dia.
syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur sama lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur sama lamanya. Sama lamanya. Sama lamanya. Kebaktian kita pada hari ini, minggu yang keempat di dalam bulan Agustus ini, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. 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 Sekali lagi saya boleh menyapa Bapak Ibu, Shalom. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk memuji Tuhan. Kita siap memuji Tuhan pagi hari ini, amin. Mari bersama-sama kita pujikan, betapa hebat, betapa kuat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan berkuasa. Berkuasa
datang dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Tuhan Allah kita. Puji nama Tuhan. Lebih semangat lagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita semangat memuji nama Tuhan. Amin. Kita pujikan, terpujilah namamu Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh, kuat dan penuh agungan. Satu hati, kerajaan selamanya. Oh,
Mari kita siapkan hati kita lagi, lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bu Gracia Lina. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sujud di altarnya Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku datang Yesus. Apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari katakan bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
sujud di altarnya. Bawa hidup ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Kami meyakini, kami mengimani bahwa ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami lewat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Firman yang akan memerdekakan kami, firman yang akan membebaskan kami untuk boleh kami menikmati anugerah demi anugerah, karunia demi karunia, bahkan rahmat demi rahmat yang Tuhan sediakan setiap hari baru di dalam hidup kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sungguh hati kami adalah hati yang terbuka untuk boleh Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami secara pribadi. Sehingga setiap kata kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan sungguh menjadi firman yang memerdekakan setiap kami, dimenangkan dan dimerdekakan bagi Kristus. Inilah doa kami Tuhan, dan biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita buka bersama di dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 146. Mazmur 146 kita akan baca ayat demi ayat, satu pasal secara keseluruhan. Mazmur 146 diberi tema hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Alkisah pada zaman raja, seorang kaisar Tiongkok, dia memiliki seekor burung bulbul. Bulbul ini bukan bulbul biasa Bapak Ibu. Bulbul ini memiliki suara yang demikian indah. Lebih indah dari suara apapun di muka bumi ini. Hati kaisar menjadi bahagia dan tenang setiap kali mendengar burung bulbul ini bernyanyi dengan riang. Bahkan
Karena hati yang senang dan hati yang riang, penyakit sang kaisar pun lenyap ketika dia penuh sukacita mendengarkan suara nyanyian burung bulbul setiap pagi. Diberikanlah pemberian demi pemberian kepada burung bulbul ini. Kaisar memberikan sandal emasnya kepada burung bulbul ini. Itu artinya siapa yang memiliki benda berharga ini, dia bahkan boleh meminta apapun kepada kaisar. Bahkan meminta setengah kerajaannya pun juga diberikan. Ditempatkanlah burung bulbul di sangkar emasnya. Sangkar emas yang indah. Rantai-rantai emas berhiaskan batu permata diberikan melingkari kaki daripada burung bulbul. Tetapi burung bulbul tidaklah senang hatinya. Ia tidak menyukainya. Ia memilih untuk menanggalkan rantai emasnya. Ia memilih terbang keluar dari jendela sangkar emasnya. Ia pergi jauh meninggalkan istana sang kaisar. Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Kesehatan kaisar semakin lama semakin memburuk. Sakitnya bertambah parah. Seluruh negeri dirundung kesedihan karena kaisar sebentar lagi akan wafat. Sedangkan putra mahkota masih berumur 10 tahun. Namun ketika tersiar kabar bahwa kaisar sedang sakit, terdengarlah suara indah yang tidak dapat disamakan oleh apapun di muka bumi ini. Ternyata burung bulbul kembali. Ia datang demi mendengar kabar bahwa sang kaisar jatuh sakit. Kaisar di dalam bahaya. Burung bulbul pun bernyanyi terus. Dinyanyikanlah lagu tentang kebaikan-kebaikan kaisar. Juga kebijaksanaannya mengatur negeri hingga negeri aman dan sejahtera. Betapa leganya kaisar mendengar suara indah burung bulbul. Lambat laun, sakit parahnya berangsur sembuh dan badannya kuat kembali. Burung bulbul, oh burung bulbul, demikian panggil suara kaisar. Air mata kaisar menetes penuh dengan haru. Maafkanlah aku yang karena keegoisanku aku telah merenggut kebebasanmu. Kini engkau bebas. Pergilah menjelajah 4 penjuru mata angin. Dengan demikian, suaramu akan tetap jernih dan terang. Terima kasih tuanku kaisar. Namun izinkanlah aku datang kapanpun aku mau. Dan izinkanlah aku bernyanyi kapanpun aku suka. Aku akan bernyanyi untukmu tentang sawah, hutan dan ladang. Tentang petani, nelayan dan saudagar. Prajurit, pejabat negeri, bahkan raja. Juga tentang kejadian-kejadian negeri yang jauh. Tetapi jangan ceritakan pada siapapun jika seekor burung kecil memberitahukannya. Biarlah mereka mengetahui betapa kebijaksanaan kaisar demikian besar dan dalam. Dan biarlah aku terbang diiringi kepak sayapku. Demikianlah sepenggal kisah The Nightingale karya Hans Christian Andersen. Ya, tema kita pada pagi hari ini adalah kasih yang membebaskan. Mazmur 146 yang kita baca di awal tadi adalah bagian dari jilid kelima kitab Mazmur, yaitu Mazmur 107 sampai 150. Jilid kelima dari 5 bagian kitab Mazmur ini mencatat beberapa koleksi atau kelompok Mazmur yang lebih kecil. Mazmur 146 sampai 150 merupakan salah satu kelompok kecil tersebut. Orang Yahudi kerap menyebut daripada bagian ini, pasal 146 sampai 150 disebut sebagai kitab Tehillim atau kitab puji-pujian. Kitab puji-pujian ini mencapai puncaknya dalam kata-kata penutupnya, yaitu pada Mazmur 150. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Orang Israel sejak daripada mulanya sudah memandang Allah sebagai sang pembebas. Peristiwa keluaran dari Mesir, peristiwa yang melekat erat di dalam benak daripada orang-orang Israel. Bagaimana Allah membebaskan umatnya, bahkan menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi orang Israel sampai dengan hari ini. Demikian pula berulang kali ketika zaman hakim-hakim, Allah pun telah berulang kali melepaskan bangsa Israel daripada serangan perbudakan dari bangsa lain.
Pengalaman itu tertuang dengan jelas di dalam Mazmur pasal 140 ini. Dikatakan demikian Bapak Ibu, bahwa Allah menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, bahwa Allah memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Ia membebaskan orang-orang yang terkurung, membuka mata orang-orang yang buta, menegakkan orang-orang yang tertunduk, mengasihi orang-orang benar, menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Jika kita melihat kilas balik daripada bagian yang lebih awal lagi, kita bisa melihat kisah Kejadian. Di sana Allah pun dikatakan sebagai Allah yang membebaskan dan memerdekakan. Ia memberikan kemampuan kepada manusia untuk memilih jalannya sendiri. Sekalipun manusia memilih jalan untuk menyalahgunakan kebebasan dengan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Dosa sendiri pada hakikatnya adalah penyalahgunaan daripada kebebasan. Ketika manusia menyalahgunakan kebebasan dan memilih untuk diperbudak oleh dosa, ia menemui jalan kebinasaan dan maut. Tetapi Allah di dalam Yesus Kristus datang sebagai juru selamat. Ia membebaskan dan memerdekakan manusia dari kebinasaan dengan jalan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Pengorbanannya inilah yang membuat kita kembali disebut menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka untuk apa? Tentu saja merdeka untuk melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-16. 1 Petrus 2 ayat 16 mengatakan demikian. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi, jika Tuhan membebaskan dan memerdekakan kita, maka kita pun seharusnya demikian Bapak Ibu Saudara. Kita pun seharusnya membebaskan dan memerdekakan. Tetapi di sisi lain juga, kita tidak boleh menyalahgunakan kebebasan dan kemerdekaan itu. Saya mencoba mengangkat bagian ini, menyederhanakan bagian ini dengan sebuah perumpamaan Bapak Ibu. Misalnya saja, kita membebaskan anak-anak kita untuk menentukan masa depannya. Ketika kita membebaskan mereka untuk memilih sekolah, memilih bidang studi, bahkan memutuskan untuk memilih universitas mana yang akan mereka pilih untuk melanjutkan studinya. Di sisi lain, anak-anak pun juga bertanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan kebebasan yang orang tua berikan. Dengan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut, giat belajar dan mengupayakan yang terbaik atas pilihannya. Dan tentu saja hidup tidak sesukanya sendiri. Kehidupan sebagai pasangan suami istri pun demikian Bapak Ibu. Kehidupan pasangan di dalam keluarga. Kita membebaskan suami ataupun istri untuk berkarir, untuk bekerja. Kita membebaskan mereka untuk mengembangkan potensi dan juga diri seluas-luasnya. Tetapi di balik pemberian kebebasan itu, kita pun sadar bahwa kita tidak boleh semena-mena mempergunakan kebebasan itu dengan bertindak semaunya. Bahkan kita melalaikan tanggung jawab dan tugas kita sebagaimana Tuhan memanggil kita sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri. Seharusnya suami dan istri hidup saling membebaskan dan memerdekakan. Dan ketika kita masing-masing melakukan bagian kita dengan baik, maka pasti akan terjadi harmonisasi yang baik ketika kebebasan itu diberikan di dalam keluarga. Hidup dengan sesama pun demikian Bapak Ibu. Berelasi dengan siapapun, kita menjadi pribadi yang membebaskan dan memerdekakan. Berelasi dan bergaul dengan siapapun, apapun status sosial kita, apapun warna kulit kita, apapun agama kita, kita semua setara. Kita semua bebas dan merdeka. Sekaligus ketika dalam kebebasan dan kemerdekaan itu, kita bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kebebasan dan kemerdekaan itu untuk menindas orang lain di sekitar kita. Mari kita kembali kepada kisah Kaisar dan burung bubul di awal pemberitaan firman Tuhan tadi Bapak Ibu. Jika saya mengajukan pertanyaan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat Bapak Ibu masing-masing, siapakah sebenarnya yang membebaskan dan siapakah sebenarnya yang dibebaskan?
Yang memilih jawaban yang dibebaskan Kaisar boleh angkat sebelah kanannya ya. Yang memilih dibebaskan burung bulbul boleh angkat tangan kirinya. Tapi mari kita renungkan. Sebenarnya di balik kisah itu, baik Kaisar maupun burung bulbul sama-sama dibebaskan. Mereka dua pribadi yang sama-sama juga dimerdekakan. Keduanya, sang Kaisar dimerdekakan dari keegoisan dirinya. Dan ia juga membebaskan burung bulbul untuk menjelajah mata angin. Tetapi sebaliknya, sang burung bulbul juga dimerdekakan untuk boleh menggali potensi dirinya untuk memerdekakan Kaisar dari sakitnya dan menjadi penasehatnya. Sifat daripada kasih sebenarnya berbicara tentang esensi yang sedemikian dalam. Kasih yang mengekang, kasih yang membatasi, itu bukan lagi berbicara tentang kasih. Tetapi kasih yang membebaskan, kasih yang memerdekakan, itu berbicara tentang kasih yang telah Tuhan lakukan kepada kita terlebih dahulu. Ketika Kristus mengorbankan dirinya, ia tidak hendak mengatakan, inilah yang sudah kulakukan, marilah engkau membalas kepadaku apa yang sudah kulakukan. Ia menawarkan kasih yang tidak bersyarat, ia menawarkan kasih yang memerdekakan umatnya. Oleh karena itu, kasih yang memerdekakan yang daripada Allah, ini juga menjadi bagian daripada hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan demikian juga ia melakukan bagian ini kepada kita. Ia pun menuntut kita untuk juga boleh melakukan itu. Kita yang telah dimerdekakan, kita bebas melakukan dan memberikan kasih kita bagi sesama. Mari kita renungkan bagian ini dengan baik Bapak, Ibu. Kasih yang memerdekakan, kasih yang dimerdekakan, itu adalah bagian yang akan menjadi bagian hidup kita. Mari kita mengasihi dengan tidak lagi dibatasi oleh banyaknya syarat yang kita ajukan. Saya mau mengasihi Tuhan kalau ia memberikan apa yang saya mau. Saya mengasihi Tuhan kalau ia menjawab doa-doa saya. Bukan demikian sebaiknya kita berdoa. Saya mengasihi Tuhan karena kasih yang ia berikan telah memerdekakan hidup saya untuk juga boleh mengasihi Tuhan dengan baik. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian ini. Satu pujian yang menurut saya, satu pujian yang memberkati saya. Seminggu ketika saya mempersiapkan bagian ini, pujian ini terngiang-ngiang demikian jelas dan kuat. Mungkin saat ini ketika pemberitaan firman Tuhan disampaikan, kita belum terlalu paham. Tapi mari kita memahami kasih Allah yang demikian sederhana. Kasih yang ditawarkan yang demikian tidak bersyarat. Kasih yang diberikan demikian memerdekakan. Dan biarlah kita dimerdekakan untuk juga boleh mengasihi sesama. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus kan ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah
membebaskan. Adalah kasih yang membuat kita tidak lagi punya rasa berat, tidak lagi punya rasa terintimidasi, tidak lagi memikirkan kepentingan diri, tidak lagi mempertingkan untung rugi. Kasih yang membebaskan adalah kasih yang membuat kita mengalir demikian dalam dan demikian baik. Mengasihi sesama, mengasihi orang-orang yang kita kasihi, mengasihi orang lain dengan segala perbedaannya. Mari kita melakukan bagian ini dengan baik, Bapak Ibu. Bebaskan diri kita untuk mengasihi, bebaskan diri kita untuk mengasihi, dan merdekakan diri kita untuk juga melakukan bagian kita, mengasihi, memerdekakan, dan dimerdekakan sesama kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami berdoa, Tuhan, kiranya apa yang telah kami renungkan bersama pada pagi hari ini sungguh mencerahkan, sungguh membebaskan, dan setiap kami dimerdekakan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kasih sesederhana ketika itu dilakukan dengan baik. Kasih adalah hal yang memerdekakan hidup kami. Kami tidak lagi terbelenggu oleh dosa. Kami tidak lagi terbelenggu oleh keegoisan kami ketika kami mampu melakukan kasih dengan baik. Karena kasih yang dilakukan dengan baik adalah kasih yang bersifat membebaskan diri kami, membebaskan kami dari belenggu dosa. Mampukanlah kami melakukan bagian ini dengan baik, ya Tuhan. Dan biarlah di masa yang sulit ini kami tidak lupa untuk kami tetap melakukan bagian ini, yaitu kasih yang memerdekakan sekaligus kasih yang dimerdekakan bagi setiap kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati di dalam doa, Pak. Di tempat Bapak Ibu masing-masing, kita menaikkan doa-doa untuk saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Sekaligus juga kita tetap berdoa untuk bangsa negara dan juga persiapan untuk dibukanya ibadah gereja kembali pada bulan September. Mari kita doakan supaya setiap persiapan yang harus dilakukan dapat dilakukan dengan baik. Kami mengucap syukur kepada Allah yang memberi kami kesempatan, bahkan memberi kami kesempatan untuk berdoa, adalah sebuah anugerah yang kami nikmati dan kami syukuri. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan, kami tetap diberi kesempatan untuk boleh mendoakan saudara-saudara seiman kami yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami secara khusus berdoa untuk Bapak Nathanael Christian, kami berdoa untuk Benita, kami berdoa untuk Saudari Esther Meliana, kami berdoa untuk Saudari Berliana Bunga, kami berdoa untuk Dimas, kami berdoa untuk Ibu Linda Yati, kami berdoa untuk Bapak Agusta, dan kami berdoa untuk Saudara Yeskiel. Dimanapun saudara-saudara kami ini berada, kami rindu Tuhan tetap memeliharakan kehidupan mereka secara pribadi. Kami rindu Tuhan bekerja lewat perkara-perkara yang kecil. Bahkan kami rindu Tuhan bekerja memberikan terobosan-terobosan di dalam kehidupan mereka. Peliharakanlah kehidupan mereka, biarlah mereka sehat, biarlah mereka kuat di dalam keadaan mereka saat ini. Di tengah situasi yang sulit, kami tetap boleh memiliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Tuhan tambahkan 1 umur lagi, artinya Tuhan lipat gandakan berkat-berkat Tuhan di dalam tahun-tahun ini. Tuhan berikan hari-hari mereka penuh pengharapan dan iman kepada Kristus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tetap menjagai, Engkau tetap memelihara, bahkan Engkau terus melakukan pemulihan demi pemulihan. Biarlah vaksin dapat segera ditemukan, vaksin dapat segera diberikan, dan kami rindu krisis ini COVID-19 dapat segera berlalu, dan biarlah kondisi bangsa dan negeri kami boleh pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk sektor ekonomi yang mengalami hantaman demikian keras. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang terus dengan rajin setia mengerjakan bagiannya. Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan, bahkan Tuhan melimpahkan berkat lewat setiap usaha dan pekerjaan tangannya. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa untuk persiapan gerejamu di tempat ini, membuka ibadahnya kembali. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat
agar apa yang perlu dilakukan dapat kami lakukan dengan baik. Kami saling mengingatkan, kami saling menjaga, dan kiranya apa yang kami rindukan untuk boleh membuka ibadah kembali dapat segera terrealisasi pada bulan September nanti. Inilah doa-doa kami, dan biarlah seluruh doa kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan menjawab dan menggenapinya dalam hidup kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 9 ayat 16, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang sudah tertera di layar. Bisa juga melalui kotak persembahan yang telah disediakan di gereja dan masukkannya selama jam kantor. Dan juga bisa memberikan persembahannya melalui kode QRIS atas nama GKMI Semarang yang tertera di layar. Jemaat bisa melakukan scanning dengan OVO, GoPay, BCA, dan lain sebagainya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan kepada kami. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan bersama-sama Tuhan, dan yang Kau terus memberkati kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah Kau berikan kepada kami, dan yang Kau sucikan, kuduskan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan persembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semasamu limpahkan dan anugerahnya. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua
akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian bagi Dia segala pujian. Katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan dengan mampu. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya, disorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sebagai jemaat Mennonite bersama kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari praktekkan firman Tuhan dan kiranya Tuhan selalu menyertai menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Sekarang bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai kita sekalian, memberkati, menolong dan menguatkan kita semua melakukan firman-Nya hari ini, setiap hari sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Kebaktian kita sampai di sini. Saat teduh Tuhan memberkati kita sekalian. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan